Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein Lukas, jurusan komputerisasi akuntansi semester 5. Nah, di sini saya akan mendefinisikan kesimpulan dari sistem informasi manufaktur, yaitu dosen pembimbingnya atas nama Kristi Patimokai SPD MM. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem. Jadi menurut saya, sistem adalah kumpulan dari bagian-bagian atas elemen-elemen yang saling terintegrasi satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Nah, dalam hal ini notabene adalah dalam suatu sistem terdapat sub-subsistem, yang mana subsistem itu sendiri memiliki sifat-sifat yang fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan, sehingga ada beberapa komponen sistem yang ada pada suatu sistem. Nah, di sini pertama adalah komponen input. Nah, komponen input ini merupakan bagian dari sistem yang bertugas untuk menerima data masukan yang digunakan sebagai komponen penggerak. Nah, sementara dalam komponen input itu ada dua sistem. Yang pertama adalah maintenance input dan signal input. Yang perlu saya jelaskan pertama adalah maintenance input yaitu energi yang dimasukkan supaya sistem dapat beroperasi. Contoh dalam mengambil keputusan, maka maintenance inputnya adalah tim manajemen. Nah, di sini yang kedua adalah signal input. Signal input yaitu energi yang diproses untuk didapatkan keluaran. Dalam hal ini adalah informasi yang menunjuk. Yang kedua yaitu komponen proses. Komponen proses ini merupakan suatu pengolahan input untuk mendapatkan hasil yang dibutuhkan. Nah, yang ketiga adalah komponen output. Komponen output adalah pengoperasian dalam suatu sistem pengambilan keputusan. Yang keempat adalah komponen kendala. Komponen kendala yaitu komponen yang berisiko aturan atau batas-batas yang berlaku. Kelima adalah komponen kontrol. Komponen kontrol adalah komponen pengawas dan pelaksanaan proses pencapaian tujuan. Kontrol ini dapat berupa kontrol pemasukan input dan pengeluaran data, pengoperasian dan lain-lain. Yang keenam adalah komponen umpan balik. Nah, komponen umpan balik ini adalah komponen yang memberikan respon atau berjalannya suatu sistem. Nah, jadi untuk mendefinisikan sistem itu sendiri adalah, menurut saya, kesimpulan saya adalah sistem itu adalah sebuah sasaran yang bisa menjadi acuan untuk mengolah suatu kinerja tertentu. Bayangkan kalau tidak ada sistem dalam suatu pekerjaan, otomatis pekerjaan itu tidak menjadi selesai ketika sistemnya tidak ada. Jadi itu saja yang perlu saya berikan tentang tugas mengenai sistem. Nah, demikian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.